Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Saskia dengan NIM 042111233111 dari kelas I Manajemen Pengambilan Keputusan. Nah, video kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Nike ini adalah perusahaan alas kaki, pakaian, dan peralatan olahraga yang mungkin teman-teman udah pada tahu. Nah, Nike ini udah berdiri dari 25 Januari 1964. Nama awalnya tuh bukan Nike, tapi Blue Ribbon Sports. Dan baru resmi jadi Nike di tahun 1971. For your information, Nike ini didirikan oleh dua orang yakni Bill Bowerman and Phil Knight dengan misi Bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, so you are an athlete. Nah, setelah menyimak video yang tadi, mungkin teman-teman udah ada yang nanya nih, emang Nike ada masalah apa sih bang sampai harus dibahas-bahas? Nggak akan kita bahas kalau nggak ada masalah ya teman-teman. Sudah pasti ada masalah yang sangat besar yang harus kita selesaikan di sini. Jadi, pada tahun 2022, Nike mengalami penurunan saham yang sangat drastis mencapai angka 30%. Nah, dengan 30% itu aja kan udah kayak, wow, gede banget penurunan sahamnya. Saham gak mungkin dong ucuk-ucuk turun tanpa ada penyebab. Jadi di video kali ini, aku akan membahas mengenai penyebab dan pengambilan keputusan oleh Nike atas masalah ini dan akan aku jabarin menggunakan 4CS model. So, stay tuned. Oke, untuk C yang pertama adalah contain the problem. Jadi seperti yang udah aku mention di awal, kalau sebenarnya masalah utama Nike ini adalah penurunan sahamnya pada tahun 2022 yang sangat drastis, yang hampir mencapai angka 30%. Nah, untuk penyebabnya sendiri akan kita bahas di the next C dari forces model. Nah, untuk C yang selanjutnya adalah cause of the problem. Jadi, apa yang melatar belakangi penurunan saham oleh Nike ini sendiri. Jadi, kita akan mencari tahu penyebabnya. Nah, ternyata penurunan saham oleh Nike ini sendiri terjadi karena adanya penurunan margin pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, penurunan margin pendapatan oleh perusahaan ini sendiri juga disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri adalah masalah inflasi yang meningkat. Di mana saat suatu inflasi meningkat, maka biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan juga semakin meningkat. Seperti biaya operasional toko, biaya pengangkutan barang. Saat biaya itu meningkat, maka otomatis margin pendapatannya juga semakin menurun. Nah, faktor selanjutnya yang mempengaruhi margin pendapatan Nike ini menurun adalah masalah rantai pasok. Jadi Nike ini memang sering bermasalah dengan rantai pasoknya. Seperti pada tahun 2021 ada penutupan pabrik di Vietnam yang juga menyebabkan masalah rantai pasok. Selanjutnya di 2022 ini yang menyebabkan penurunan saham besar-besaran juga adalah masalah rantai pasoknya. Di mana rantai pasoknya ini tuh sering mengalami keterlambatan dalam pengadaan barang. Nah, Nike ini sebagai perusahaan yang agresif untuk menjual barang itu harus sesuai dengan musimnya. Sementara rantai pasoknya, pengadaan barangnya ini selalu terlambat. Jadi ini membuat sistem persediaan, perputaran persediaannya menjadi kacau. Sehingga Nike itu sering mendiskon besar-besaran barangnya agar segera laku dan bisa mengambil barang baru lagi yang bisa dijual dan sesuai dengan musimnya. Nah,
setelah mengetahui masalahnya, and then what? Di sini adalah peran C yang ketiga adalah correct the problem. Jadi kita harus tahu langkah korektif apa sih yang diambil oleh Nike ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada akhir November tahun 2022, Nike sudah mulai menunjukkan tren yang positif, di mana masalah rantai pasok yang awalnya mempengaruhi margin pendapatan itu sudah bisa diatasi dengan baik. Di sini langkah yang diambil oleh Nike untuk menghadapi masalah rantai pasoknya adalah menyesuaikan pengadaan barangnya dengan daya beli konsumen pada kuartal 2 tahun 2022. Dan ternyata langkah yang diambil Nike ini cukup sukses untuk menekan tingkat inventaris perusahaan sendiri. Nah, untuk yang terakhir adalah control. Gimana sih agar masalah Nike ini tidak berulang di kemudian hari? Nah, di sini diperlukan adanya evaluasi terus-menerus mengenai kebijakan sistem persediaannya. Nike ini kan perusahaan yang cukup agresif dalam melikuidasi barang-barang yang di luar musimnya. Jadi, Nike harus terus memastikan bahwa sistem persediaannya ini mendukung perputaran persediaan yang cepat agar barang yang dijual dan beredar di pasaran selalu sesuai dengan musimnya. Sekian penjelasan saya mengenai langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh Nike menggunakan 4Cs model. Terima kasih.